Setelah saya memberikan informasi tanpa tedeng aling-aling tentang poin-poin terpenting dan utama di dalam diri kita, tentang jati diri kita, tentang asal-usul tubuh kita, tentang asal-usul jiwa kita, tentang potensi-potensi luar biasa di dalam diri kita, tentang apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib dan wahyu panca laku. Kita sudah sama-sama mengerti, kita sudah sama-sama memahami, kita sudah sama-sama mengetahui jawaban dari sebuah pertanyaan. Siapa aku? Dari mana aku? Untuk apa aku? Dan hendak kemana aku? Tanpa harus berkeliling dunia selama 45 tahun seperti yang pernah saya lakukan dulu. Karena kita sudah sama-sama mengerti, sudah sama-sama memahami dan sama-sama mengetahui, maka langkah selanjutnya untuk yang sedang laku murni menuju suci, maka lakukanlah seperti yang sudah saya informasikan terkait laku murni menuju suci. Untuk yang sedang laku suci menuju abadi, maka lakukanlah seperti yang sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling terkait laku suci menuju abadi. Dengan itu semua, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak baik. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan kebaikan. Maka di dalam spiritual, jadilah pelita bagi diri panjenengan sendiri. Jadilah petunjuk bagi diri panjenengan sendiri. Jadilah guru bagi panjenengan sendiri. Sedangkan secara umum atau secara bermasyarakat atau berbangsa dan bernegara, jadilah kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup. Jadilah wulang reh sejati bagi sesama makhluk hidup, dan jadilah berbudi bawa laksono bagi sesama makhluk hidup. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Mari kita buktikan bersama-sama. Mari kita buktikan bersama-sama. Benarkah tubuh kita ini berbahan dari cinta kasih sayang Maha Suci Tuhan, berasal dari cinta kasih sayang Maha Suci Tuhan, dan dicipta dengan cinta kasih sayang Maha Suci Tuhan? Benarkah jiwa kita itu berasal dari kesucian Tuhan, berbahan kesucian Tuhan, dicipta dengan kesucian Tuhan, dan diharuskan kembali kepada Tuhan? Benarkah di dalam diri kita itu ada potensi-potensi luar biasa dari Tuhan? Benarkah Maha Suci Tuhan itu menitipkan 3 singgasananya kepada diri kita, yaitu Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas? Jadi jangan ragukan
diri kita sendiri. Jangan kerdilkan diri kita sendiri, jangan dogma diri kita sendiri dengan hal-hal yang tidak baik. Karena diri kita sebagai manusia yang sesungguhnya, seperti yang sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling, bahwasanya tubuh kita ini sangat luar biasa. Jiwa kita juga sangat luar biasa. Tidak berhenti di situ. Dunia, luasnya dunia, itu tidak mampu menampung keberadaan Maha Suci Tuhan. Luasnya dunia yang sama-sama kita ketahui, itu tidak mampu menampung keberadaan Maha Suci Tuhan. Sebab karena itu, Maha Suci Tuhan menitipkan 3 singgasananya di dalam diri setiap manusia. Nah, dengan semua yang sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling, mari kita buktikan bersama-sama. Dengan itu semua, benarkah penderitaan kita bisa berubah menjadi kebahagiaan? Benarkah kesedihan kita bisa berubah menjadi kesenangan? Benarkah kesakitan kita atau penyakit-penyakit kita bisa berubah menjadi kesehatan? Benarkah masalah-masalah kita bisa teratasi dan terselesaikan? Benarkah hutang kita bagi yang memiliki hutang bisa terlunasi? Ini semua perlu dibuktikan. Kalau tidak, jangan percaya wahyu pancagaib. Jangan percaya wong edan baku. Jangan percaya apa yang diinformasikan oleh wong edan baku. Sedangkan untuk bisa membuktikannya, berarti kita harus praktek. Melakukan prakteknya. Prakteklah seperti yang sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling terkait laku murni menuju suci. Bagi yang masih laku murni menuju suci, praktekkan apa yang sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling terkait laku suci menuju abadi. Bagi yang sedang laku suci menuju abadi, lalu perhatikan apa yang terjadi. Namun ingat, setidaknya harus sesuai seperti yang sudah saya informasikan. Setidaknya harus sesuai seperti yang sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling. Karena apa? Karena apa yang saya informasikan itulah yang saya lakukan, itulah yang saya jalani. Artinya sudah terbukti. Jika tidak sesuai, saya berani memastikan pasti meleset, tidak tepat sasaran. Maksimalnya seperti apa? Maksimalnya harus lebih baik dari yang sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling. Namun setidaknya mirip dengan yang sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling. Sesungguhnya sudah tidak ada lagi yang perlu saya informasikan. Baik itu tentang ilmu pengertian, entah itu tentang ilmu pemahaman atau ilmu pengetahuan. Karena semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya terkait kesejatian manusia hidup di dalam laku spiritual, itu sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling. Namun, apapun alasannya, saya tidak akan pernah jenuh, saya tidak akan pernah bosan memberikan motivasi-motivasi kepada siapapun, termasuk diri saya sendiri. Sedangkan untuk yang sedang gembleng, ikuti dan lakukan prosedur terkait gembleng.
Saged paham nggih? Sesungguhnya saya tidak bicara lagi harus sesungguhnya saya sudah tidak berbicara lagi karena semuanya sudah saya curahkan. Bukan berarti saya kehabisan bahan bicara ya, bukan berarti itu. Nah, kalau saya selalu bicara terus, lalu kapan prakteknya? Terlebih lagi ini adalah saatnya praktek, bukan saatnya belajar. Kalau soal belajar, kayaknya seumur hidup kita sudah belajar. Masa sampai habis jatahnya belajar terus? Kan tidak. Jadi, sekali lagi saya motivasikan, jangan pernah lupa tentang asal-usul raga kita. Jangan pernah lupa tentang asal-usul jiwa kita. Dan jangan pernah lupa bahwa di dalam jiwa raga kita terdapat 3 titipan dari Maha Suci Tuhan, yaitu Baitul Ma'mur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Nah, kadangan kita malam ini saya rasa cukup sampai di situ. Karena apa yang sudah saya informasikan dalam minggu ini, saya belum melihat panjenengan praktek. Mempraktekkan apa yang sudah saya informasikan. Jadi saya belum bisa nambahi informasi lagi. Nah, sebagai penutupnya, barangkali untuk panjenengan yang sedang gembleng, punya unek-unek, coba unek-uneknya diungkap agar supaya tidak menjadi beban selama panjenengan gembleng. Atau mungkin punya pertanyaan yang belum terjawab, saya minta coba dipertanyakan agar tidak mengganggu proses gembleng panjenengan. Ada masih punya? Ya. Selama ini saya juga mencoba mempraktekkan apa yang sudah diaturkan, tapi saya masih belum bisa mempraktekkan ketika Pak Abed misal memberitahukan untuk menonaktifkan pikiran atau menentukan hati, melakukan kelamin, itu prakteknya saya terus terang masih belum. Menonaktifkan pikiran, menonaktifkan pikiran. Arti maksudnya, ketika muncul pemikiran-pemikiran, nah itu panjenengan tidak peduli. Menonaktifkan otak atau pikiran. Arti maksudnya, ketika pemikiran-pemikiran itu muncul, panjenengan nggak usah mikir gitu loh, nggak usah berpikir, nggak usah mikirin. Bahasa sederhananya nggak usah dipikirin. Ketika muncul pikiran memikirkan pekerjaan panjenengan, lah itu nggak usah dipikirin.
Maksudnya seperti itu maksudnya. Ya. Selagi bukan dalam keadaan pingsan atau tidur, seluruh jiwa kita itu kan aktif. Ya. Di luar pingsan atau tidur, seluruh jiwa kita itu aktif. Bahkan ada kalanya ketika pingsan sekalipun, di saat tidur sekalipun, ada bagian-bagian tubuh kita tertentu yang masih tetap aktif, tapi tidak tersambung ke otak, hati, dan kelamin kita. Aktifnya itu tidak tersambung, sehingganya walaupun aktif kita tidak bisa mikir, tidak bisa membatin karena dalam keadaan pingsan atau tidur, dan itu tidak tersambung. Ya. Arti maksudnya menonaktifkan otak atau pikiran ketika panjenengan bersamadi, muncul pikiran, memikirkan pekerjaan, memikirkan rumah, memikirkan janji, dan lain sebagainya, itu panjenengan tidak mikirin, gitu. Nggak mikirin, nggak dipikirin, atau bisa dikatakan nggak peduli, gitu, nggak peduli. Nah, karena tidak dipikirin, karena tidak peduli, akhirnya kan panjenengan nggak mengikuti pemikiran-pemikiran itu, gitu loh. Akhirnya panjenengan tidak mengikuti pemikiran-pemikiran yang muncul itu tadi. Nah, kalau tidak dinonaktifkan atau tidak dinonaktifkan, berarti kan ketika pemikiran-pemikiran itu muncul, kan panjenengan mikirin, artinya mengikuti pemikiran itu kan. Semisal contoh, saya ingat pekerjaan, saya berpikir tentang pekerjaan. Nah, ketika kita berpikir tentang pekerjaan, nah kita kan ngikut di situ. Ini sudah dikerjakan belum ya sama si A, ini sudah dilakukan belum ya sama si A. Itu namanya aktif, namanya kan aktif di situ ya. Maksud daripada nonaktif itu otak kita tidak mengikuti atau tidak mempedulikan pemikiran-pemikiran yang muncul. Menonaktifkan hati atau batin juga sama. Batin apapun yang muncul ketika kita bersamadi, kita tidak mengikuti, ya, tidak mengikuti. Semisal contoh, ketika kita bersamadi, datang angin, dan angin yang tidak seperti biasanya, katakanlah ya, datang angin, dan kedatangan angin itu tidak seperti biasanya angin. Itu kan pasti muncul ya dalam hati kita, nebak-nebak ya, dalam hati kita kan nebak-nebak, apa ini tanda apa ini. Atau di dalam bersamadi kita mengetahui sesuatu, katakanlah mengetahui pocong, katakanlah seperti itu. Ini contoh loh ya, ini contoh. Lah, bisa dipastikan, nah karena kita sedang tidak pingsan, karena kita sedang tidak tidur, hati kita kan aktif di situ. Apa ini? Ini kok muncul pocong? Ini Singapurnya kode apa ini pocong ini? Ya. Nah, kalau seperti itu berarti hati kita aktif. Nah, maka motivasi yang diberikan adalah menonaktifkan hati atau batin. Artinya ketika ada pocong muncul, ketika ada angin menerpa, ketika bergetar dan lain sebagainya, kita tidak peduli. Kita tidak memperdulikan. Menonaktifkan kelamin atau syahwat. Biasanya kita melakukan sesuatu itu kan atas dasar keinginan, atas dasar kemauan.
atas dasar kehendak. Tanpa adanya keinginan, tanpa adanya kehendak atau kemauan, males kita. Melakukan sesuatu itu pasti males kan? Maksudnya, ketika kita bersamadi, ini bisa dipastikan muncul keinginan-keinginan, atau kehendak-kehendak, atau kemauan-kemauan. Ya, semisal contoh, di dalam bersamadi, otak kita tidak bisa diam. Berkencing ke sana. Ih, saya maunya diam. Saya nggak mau ya. Itu kan syahwat tuh. Maka kita harus menonaktifkan kelamin atau syahwat kan ya. Itu kan keinginan itu. Satu misal, saya samadhi harus sekian jam supaya saya bisa langsung mencapai puncak. Itu kan keinginan. Lah, itu jangan kau ikuti. Nah, keinginan-keinginan, kehendak-kehendak, kemauan-kemauan yang muncul ketika bersamadi itu jenengan putus, jangan diikuti. Itu arti maksud daripada menonaktifkan kelamin atau syahwat. Bisa paham Mas? Sederhana kan aslinya. Nah. Lah, apa yang kita lakukan tentang ini tadi, kalau bisa, nah itulah arti maksud daripada diam. Jadi ketika otak atau pemikiran kita bermain, ketika hati atau batin kita bermain, ketika kelamin atau syahwat kita bermain, kita bisa diam. Tidak terpengaruh, apalagi sampai mengikuti. Itu arti maksud daripada non-aktif di dalam diam bersamadi. Sakit paham Mas? Ada lagi? Nah, yang lain, saya inginnya seperti Mas itu. Saya inginnya itu seperti Mas itu. Ayo yang lain. Siap. Jadi itu Pak Rep kan pertama mengarahkan ke cakra otak. Ya. Setelah itu ke cakra jantung. Ya. Lalu diteruskan ke cakra kelamin. Iya. Nah ini saya dinamikanya dapat seperti ini. Ketika yang waktu semedi itu kan pikiran diarahkan ke cakra kelamin. Betulkah seperti itu? Itu tahap kedua. Tahap ketiga. Ya, kalau ya. Tahap keduanya diarahkan ke jantung dulu. Iya, setelah itu kan baru jantung diarahkan ke kelamin. Betul, maksudnya seperti ya. Itu. Nah, kan paling lama ini yang ke cakra kelamin ini kan paling lama. Iya. Di situ kan merasa semua diarahkan ke sini, terus ya. Merasa nyaman sekali. Iya. Nah, ketika nyaman itu, Pak, ternyata juga kadang selintas masih ada mundar-mandir. Iya. Terus juga tuh saking ringannya, tuh berasa kita tuh ringan sekali. Nah, kayak seperti itu. Lalu kan kayak tersadar lagi, mengembalikan lagi. Iya. Kemudian setelah tenang lagi ada mengembara lagi. Lalu begitu lagi. Nah itu Pak, pada titik tertentu tuh saya kayak merasa kayak mau gebrak gitu. Pertama saya mengalami saya sudahin. Terus selanjutnya ini saya berusaha menghadapi itu, mengikuti. Di saat tadi yang seperti ringan dan terus begini ini, akhirnya saya memutuskan untuk mengakhiri. Padahal badan ini sudah nggak merasa
ini tuh udah nggak merasa capek. Mm-mm. Itu sampai di mana kita Pak Wek? Mm-mm. Mengikutinya itu. Gini Mbak ya. Di dalam ini Patra Manunggal Jati loh ya. Untuk yang belum di ranah Patra Manunggal Jati, jangan terpengaruh tapi ambil hikmahnya ya. Ini tentang Patra Manunggal Jati. Jadi langkah awal setelah Palungguh Jati, ya setelah Palungguh Jati, sedulur papat diarahkan ke cakra otak. Setelah sedulur papat berada di cakra otak, berarti sedulur papat ini sudah manunggal dengan pancer kan. Nah, lalu cakra sedulur papat kalimo pancer yang sudah manunggal di cakra otak, kita turunkan ke cakra jantung. Caranya menurunkan bagaimana? Caranya menurunkan karena ini adalah cakra otak atau gerbangnya otak ya. Maka otak kita gunakan untuk mikiri detak jantung. Kan gitu ya? Ya. Setelah sampai di detak jantung, baru kita melakukan patrap dan melakukan patrap kunci, kemudian membaca bacaan kunci. Nah, setelah selesai membaca kunci, kita hentikan dulu patrap kuncinya, kemudian turunkan secara perlahan. Bersamaan dengan turunnya kedua tangan ke tumpuan masing-masing, di situ akan terjadi proses perjalanan sedulur papat kalimo pancer yang tadinya di cakra jantung turun ke cakra kelamin. Seperti itu nggih. Selanjutnya adalah bersamadi, ya kan? Di dalam bersamadi kita menggunakan kesadaran untuk menikmati rasa yang ada di cakra kelamin. Setelah berhasil menikmati rasa apapun yang ada di cakra kelamin, maka semuanya tidak digunakan, termasuk kesadaran. Jadi benar-benar diam, total diamnya. Tidak ada bentuk usaha apapun. Panjenengan mengalami proses itu, pasti panjenengan terus menikmati rasa yang ada di cakra kelamin. Maka terjadilah sebuah proses seperti itu. Bukan kemanunggalan yang terjadi, tapi proses untuk manunggal yang terjadi. Harusnya seperti itu, Mbak. Ya. Jadi ketika panjenengan sudah bisa menikmati rasa apapun yang ada di cakra kelamin, semuanya non-aktif. Ya, semuanya non-aktif. Wahyu panca gaib tidak terpakai, wahyu panca laku tidak terpakai, kesadaran pun tidak terpakai. Diam total. Karena apa? Karena kita berhakikat sebagai wadah. Yang namanya wadah itu kan nggak bisa apa-apa, diem. Siap menjadi wadah, diam. Kalau ada bentuk usaha, sekecil apapun bentuk usaha itu, maka itulah yang akan menjadi penyebab terjadinya proses. Bisa paham, Pak? Jadi, patrap manunggal jati itu adalah kejadian, ya, kejadian manunggaling kawula Gusti, atau kejadian bersatunya 4 anasir dengan hidup. Bahkan bersatunya antara hidup dan maha hidup. Jadi kita yang sebagai wadah, jika tidak siap
tidak bisa diam, itu akan menimbulkan efek. Ya, karena apa yang sudah saya katakan tadi adalah kemenunggalan maha dasar. Jadi harus benar-benar diam dan total diamnya, tidak ada bentuk usaha apapun. Jadi Palunggu Jati dan kunci itu hanya sebuah pancingan saja. Ya, itu bentuk ekspresi kita mempersilahkan kejadian manunggal tersebut. Nah, setelah itu harus diam total, tidak ada bentuk usaha apapun. Jika sampai ada usaha, sekecil apapun bentuk usaha itu, maka dia akan menjadi penyebab terjadinya proses. Seperti yang panjenengan alami. Bisa paham, Mbak? Kalau saya, Pak Web, kejadiannya begini, Pak Web. Saya yang paling kesulitan itu untuk mencari detak jantung. Saya sulit benar, karena detak jantung saya halus. Cuma reaksi di cakra otak saya rasakan. Biasanya saya ngerasainnya sebel gitu. Saya merasa itu sudah ada di sana. Terus saya tunggu beberapa lama di sini nggak timbul. Lalu saya berpikir thinking gitu. Ya udah, akhirnya saya akan kunci seperti yang diarahkan oleh Kadang, saya lakukan ke bawah. Di kelamin saya ada rasa, tapi kan kelamin saya ada kekurangan kan gitu, tapi tetap ada rasa. Cuma ketika saya sudah masuk ke samadhi, itu jantung suka malah bergerak gitu. Tapi posisinya sudah masuk kepada samadhi. Itu aja yang saya alami. Itu artinya ketika panjenengan bersamadhi, mereka berlima itu masih ada di cakra jantung, belum turun. Satu. Kedua, semakin landai detak jantung kita, semakin ekstra kan kita menggunakan otak untuk mikirin jantung. Kira-kira ya enggak? Kan semakin hati-hati karena saking landainya detak jantung kan ya. Saking pelannya detak jantung kan, kita menggunakan otak kita untuk mikirin detak jantung itu kan ekstra banget kan. Harusnya lebih mudah. Lebih mudah. Beda dengan yang detak jantungnya kenceng. Karena gampang banget kan, tok dianggap ya, munculnya kan anggapan, dianggapnya udah nyampe nih. Padahal dia masih dalam perjalanan. Tapi untuk yang detak jantungnya pelan, ini lebih pasti lagi. Karena apa? Karena ketika memperjalankan mereka dari cakra otak, nah kita menggunakan otak kita untuk mikiri detak jantung itu ekstra di sini. Ekstra banget. Pokoknya dipetek-petek gampangan gitu kan. Wah, dicari-cari. Ini kan ekstra banget namanya kan. Saya sampai pernah telanjang gitu, nggak pakai baju, penasaran. Enggak perlu begitu. Itu. Makanya ketika panjenengan samadhi, panjenengan mengalami seperti itu dikarenakan mereka berlima masih di cakra jantung, belum ke cakra kelamin. Nah, yang bermain keyakinan. Yang bermain keyakinan. Bisa paham Pak Herman? Siap. Yang lain? Siap. Di Manunggal Jati itu posisi samadhi Pak, yang dimaksud sudah total nonaktif begitu. Cuman rasanya ada beberapa kali itu kayak hilang gitu. Tidak ada apa-apa, tiba-tiba terus sadar sendiri gitu. Namanya juga belajar. Itu bukan masalah. Memang itu yang namanya belajar itu memang begitu. Nah, kalau ujuk-ujuk bisa ya sampean berarti tidak belajar. Sudah benar, hanya saja panjenengan mengalami kekhawatiran tentang apa yang jenengan alami. Tidak usah khawatir, itu memang prosesnya orang belajar.
Jadi orang belajar itu ndak ujuk-ujuk bisa. Ya. Itu terjadi karena panjenengan belum bisa menguasai. Nanti kalau panjenengan sudah bisa menguasai ya ndak seperti itu. Ngorok. Untuk kejadian saya berapa lama pun tetap harus saya. Iya, harus. Bukan ditunggu, tetap dicari. Iya, maksudnya. Nah, jangan ditunggu, dicari. Merubah. Oh ya boleh, kan namanya juga mencari. Terus, nah dengan seperti itu, lah nanti semakin kuat. Ya. Pikiran panjenengan mikiri detak jantung itu semakin kuat, semakin fokus mencarinya itu. Tadi artinya benar-benar bisa dipastikan kalau mereka itu sudah sampai di cakra jantung. Saya pernah sekali waktu Patra itu ya. Nah ketemunya saking saya itu tadi lama saya pikir ketemunya nggak di sini Pak Web, di sini nih di ujung jari gitu kan. Tapi saya menimbulkan rasa sanksi ke sayanya gitu. Setelah selesai Patra saya mikirin ibaratnya kalau ibarat sholat mah sah enggak nih gua tadi Patra gitu. Kira-kira begitu lah gitu. Nah itu tekniknya seperti itu Pak Herman ya. Jadi satu misal itu harus posisi tegak. Kalau agak bungkuk sulit. Ya, ke posisi bungkuk itu agak sulit kita menemukan detak jantung. Jadi harus meskipun saya merasa di sini dengan ini, iya. Nggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, tinggal gini aja. Iya. Enggak masalah. Ada lagi? Mas Agus? Iya. Kalau saat makrab samadhi atau saat di luar makrab samadhi, kalau lihat mainan atau anak kecil, kok otomatis mau nangis. Tapi kalau diterusin nggak bisa nangis. Nah, itu namanya kesadaran panjenengan tergugah. Itu namanya kesadaran panjenengan aktif. Yang namanya kesadaran aktif, yang namanya kesadaran tergugah itu gampang tersentuh, gampang ternyuh. Ya. Jadi enggak apa-apa. Yang penting perbanyak ucapan terima kasihnya. Kalau ingin menghindar dari situ, sibukkan hati panjenengan membaca bacaan kunci. Kalau ingin terhindar dari situ, sibukkan hati panjenengan dengan membaca bacaan kunci. Dan setiap kali mengalami hal-hal seperti itu, terima kasih utawa matur suwune ojo dihitung ya. Matur suwun. Terima kasih. Siap. Ketika cakra di jantung itu dia berdegupnya lama begitu, kita tunggu Pak. Ya kita tunggu, kita tunggu. Sampai tenang. Bukan gitu, pokoknya ada sambung lah di situ. Gimana ya? Jadi ketika sedulur papat kalimo pancer kita sampai di cakra jantung, itu ada sambung. Ya, ada sambung. Bentuk sambungannya yang paling dominan, yang paling menonjol, kita bisa mendengarkan suara detak jantung. Bahkan mungkin bisa mendengarkan suara aliran darah di dalam tubuh kita. Itu menandakan kalau mereka sudah sampai di cakra jantung. Yeah. Itu yang paling menonjol ya. Yang paling menonjol, aluamah kita itu bisa mendengarkan suara detak jantung. Atau supiyah kita bisa merasakan aliran darah di dalam tubuh kita. Dan aluamah kita bisa mendengarkan suara gemericiknya aliran darah. Ya, itu tanda yang pasti itu ya tanda. Tapi ya tidak selalu seperti itu. Ya, yang pasti itu pokoknya srek. Ya, ada rasa yang srek gitu. Ada rasa yang srek.
Jadi kayak apa ya? Kayak seperti inilah. Ada rasa seperti korek saya masukkan ke dalam. Ada rasa seret gitu. Atau klik kalau dalam bahasa komputernya. Klik ada ya. Nah, kalau sudah terbiasa begitu ya nanti apa yang apa namanya? Yang peka itu kan aluama sama supiah itu peka banget ya. Dia paling peka. Nah, ketika dalam perjalanan itu, nah itu aluama kita bisa mendengarkan suara detak jantung, bisa mendengarkan suara gemericiknya aliran darah di tubuh kita. Nah, terus supiah itu bisa merasakan aliran darah tubuh kita itu bisa. Nah, ada lagi. Ini Mbak, ada punya pertanyaan? Ada. Ya. Tapi tadi itu kan gini, waktu traveling ya. Ya. Itu ada rasa di telinga ini kayak jalan gitu, sakit gitu. Yang sebelah sini, terus lanjut ke sebelah sini, terus pada akhirnya udah selesai. Itu gimana? Paweling, hakikat paweling kan aluama. Rumahnya aluama kan di telinga. Itu ya, jadi masih bersiap. Amarah ya. Paweling itu amarah. Jadi rumahnya amarah kan di telinga. Ya itu saya salah ngucap tadi. Jadi yang paling peka itu amarah sama supiah. Yang paling peka di tahapan patrap samadhi manunggal jati itu yang paling peka itu adalah amarah dengan supiah. Telinga dengan mulut ya. Jadi amarah kita itu bisa mendengarkan suara detak jantung kita, bisa mendengarkan suara aliran darah kita. Itu paling peka. Itu biasanya udah masuk ke samadinya ya Pak, mendengarnya itu. Belum, ketika nyari ini tadi loh kitabnya, ketika proses. Kalau denyut nadi yang ada di tangan kanan kita itu sudah ketemu dengan detak jantung, lah itu mereka akan peka di situ. Jadi nyambung. Ada lagi? Terus kalau lama-lama medit itu kaki kayak sakit sambil kayak nggak terasa itu gimana Pak? Dia berarti ada masalah dengan kaki panjenengan Gitu. Yang sedang diselesaikan oleh mereka. Yeah. Tapi nggak apa-apa ya Pak? Ya nggak apa-apa, resikonya sembuh kok. Jadi ketika kita melakukan patrap samadhi, merasakan atau mengalami ketidaknyamanan tubuh, maka di bagian tubuh itulah kita sedang ada masalah. Dan mereka sedang berusaha menyelesaikan. Gitu. Misal contoh, kakinya nyanteng gitu ya, linu-linu gimana. Nah, itu berarti sedang ada masalah dengan kaki kita. Maka biarkan mereka menyelesaikan gitu. Nanti sembuh, hilang. Ya, linunya kayak narik gitu. Ya. Berarti jenengan ada masalah dengan kaki, entah itu asam urat atau rematik, entah apa aja. Yang pasti ada masalah dengan kaki jenengan. Tapi kalau diteruskan nggak apa-apa ya? Loh, malah bagus. Ya? Ya malah bagus kalau jenengan mau meneruskan. Kan mereka punya waktu buat menyelesaikan masalah tersebut kan kalau diterusin. Nah, kalau tidak diteruskan nanti bersambung ketika samadhi lagi, bersambung lagi gitu. Sampai selesai. Kalau udah selesai ya udah gitu. Saya takut, jadi saya kalau udah kayak gitu itu saya sudahi. Ada lagi yang lain? Jenengan, Mas Rahman? Durung. Ayo yang lain. Nggih. Saya belum
Nggih. Setiap pelaku yang saya pahami seperti ini, dengan mengucap kalimat seperti ini, aku ini siapa? Walaupun mungkin aku pernah mendengar, cuman aku belum jelas aku ini siapa. Sedangkan sebelum papat kalimat pancer seolah lepas bukan dari aku. Nah terus aku ini siapa? Itu yang saya belum sampai. Nah terus saya harus mengulang itu lagi. Aku ini mohon maaf Pak, ingin langsung penjelasan itu. Oh berarti video saya tidak memuaskan. Mungkin kan banyak Pak, banyak, sehingga mungkin saya mendengarkan yang lain, sehingga itu nggak sampai nyarinya susah. Akhirnya baik, saya akan ulang nggih. Terima kasih. Aku, Pak siapa? Pak Mul. Pak Mul. Aku itu ada dua, Pak Mul ya. Aku itu ada dua. Aku yang pertama adalah tubuh kita. Sedangkan aku yang kedua itu adalah jiwa kita. Jadi manusia hidup itu terdiri dari dua hal. Raga dan jiwa. Nah, kedua-duanya ini sama-sama aku. Jadi kalau bertanya, aku ini siapa? Berarti ada dua aku yang ditanyakan. Aku ranah tubuh dan aku ranah jiwa. Aku ini siapa? Saya jawab aku yang pertama, yaitu ranahnya raga ya, ranahnya raga. Panjang Pak Mul. Makanya saya rekam di video. Ini jawabannya panjang loh ya. Jangan harus telaten. Yang sudah pernah mendengarkan jangan bosan ya. Saya yang menjelaskan berulang-ulang kali tidak pernah bosan, maksud jenengan yang tinggal dengar bosan. Ini tadi walaupun sebelumnya tidak bisa Pak Mul. Itu tadi mengingatkan kembali memori. Lah ya, tidak bisa dijawab sekelumit, tidak bisa. Itu penjelasan harus detail. Penjelasan itu harus real. Saya jelaskan dengan detail, saya jelaskan dengan real aja banyak yang gagal paham. Apalagi hanya sekelumit. Nah, saya jawab. Aku yang pertama, yaitu aku dalam ranah raga atau dalam ranah wujud. Bermula dari kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Hawa. Yeah. Makhluk paling sempurna yang pertama kali diciptakan oleh Maha Suci Tuhan adalah kakek moyang kita yang lebih dikenal dengan sebutan Adam. Sebab itu makhluk paling sempurna yang pertama diciptakan ini tadi diberi stempel Adam. Maksudnya asal dumadi anane manungso. Ya. Makhluk paling sempurna yang pertama diciptakan oleh Maha Suci Tuhan tersebut Adam. Ini raganya atau wujudnya dicipta dari tanah pilihan. Dicipta dari tanah pilihan. Singkat cerita, Maha Suci Tuhan, ini prosesnya ya, ini prosesnya. Jadi ketika Maha Suci Tuhan menciptakan manusia, itu tidak sama ketika Maha Suci Tuhan menciptakan makhluk-makhluk lainnya. Ya, tidak sama. Jadi ketika Maha Suci Tuhan hendak menciptakan tubuh atau wujudnya Adam, padahal Tuhan itu maha segalanya kan. Tapi Tuhan itu berkeliling dunia terlebih dahulu. Seluruh tanah yang sudah diciptakan itu dikelilingi. Jadi tidak sekonyong-konyong karena mentang-mentang dia maha tahu, oh saya tahu tempatnya tanah terbaik itu di sana langsung jujuk, itu tidak seperti itu. Tuhan berkeliling terlebih dahulu, mengelilingi seluruh tanah yang sudah diciptakan. Setelah berkeliling cukup, baru Maha Suci Tuhan menuju tanah pilihan yang dipilihnya. Diambil, kemudian dicipta menjadi tubuh atau raganya Adam. Nah, setelah tercipta
raganya Adam kemudian dibekali 4 elemen ilmu kesaktiannya sendiri yang diambil dari sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, dan sari-sarinya bumi. Inilah ilmu Tuhan yang tidak tertandingi oleh apapun. Lah, 4 elemen ilmu Tuhan ini yang selama ini lebih dikenal dengan sebutan sedulur papat, yang dinamai mutmainah, aluamah, amarah, supiyah, ini dibekalkan kepada tubuh yang baru saja diciptakan tadi. Dimasukkan. Setelah itu, walaupun tubuh Adam pada saat itu sudah dibekali 4 elemen kesaktian Maha Suci Tuhan, tubuh Adam pada saat itu tetap tidak ubahnya patung tanah, nggak bisa apa-apa. Sama persis dengan patung terbuat dari tanah. Langkah terakhir, Maha Suci Tuhan mengambil ruhnya sendiri. Aku ambil sebagian ruhku, lalu aku utus untuk menghidupkan. Setelah dimasuki ruhnya Maha Suci Tuhan itu sendiri, barulah yang namanya Adam ini tadi bisa bergerak. Bisa duduk, bisa berdiri, bisa berpikir, bisa melihat, dan bisa segalanya. Itu makhluk paling sempurna pertama yang diciptakan oleh Maha Suci Tuhan. Namun Maha Suci Tuhan tidak menciptakan makhluk paling sempurna ini sekali saja, melainkan 3 kali berturut-turut. Setelah itu, atas dasar permohonan Adam, kemudian Maha Suci Tuhan menciptakan makhluk paling sempurna generasi kedua, yang lebih dikenal selama ini dengan sebutan Hawa. Lah, penciptaan Hawa ini berbeda dengan penciptaan Adam. Letak perbedaannya ada di wujud atau tubuh. Tubuh Adam terbuat atau berbahan tanah pilihan. Lain lagi dengan tubuh atau wujudnya Siti Hawa. Wujud nenek moyang kita Siti Hawa itu diambil dari tulang rusuknya Adam. Setelah Maha Suci Tuhan mengambil 1 potong tulang rusuk Adam, kemudian dicipta menjadi tubuh nenek moyang kita Siti Hawa, yang merupakan manusia generasi kedua setelah Adam. Setelah tulang rusuk Adam tercipta menjadi tubuh Siti Hawa, kemudian dibekali sama seperti yang dibekalkan kepada Adam, yaitu 4 elemen kesaktiannya dan dimasuki ruhnya sendiri. Nah, setelah tercipta 2 kali makhluk paling sempurna ini, kemudian Tuhan tidak menginginkan kegagalan dialami oleh makhluk yang disebut manusia. Dengan itu, lalu Maha Suci Tuhan menciptakan manusia generasi ketiga, tersebut anak cucu Adam dan Hawa, termasuk kita. Nah, bahan dasar kita inilah yang berbeda dengan bahan dasar tubuhnya Adam dan tubuhnya Siti Hawa. Pertanyaannya, siapakah aku? Aku pertama adalah ranah wujud kita. Setelah penyempurnaan tentang Adam dan Hawa selesai, kemudian Maha Suci Tuhan menitipkan cinta kasih sayangnya kepada Adam. Dalam jangka waktu yang tidak sebentar, kemudian Maha Suci Tuhan menitipkan cinta kasih sayangnya kepada Siti Hawa.
dalam jangka waktu yang tidak sebentar juga, lalu Maha Suci Tuhan menggerakkan cinta kasih sayang yang dititipkan kepada Adam dan menggerakkan cinta kasih sayang yang dititipkan kepada Hawa. Lalu dimanunggalkan. Terciptalah tubuh kita sebagai janin di dalam rahim Siti Hawa. Siapakah aku? Aku dalam ranah tubuh kita adalah cinta kasih sayang Maha Suci Tuhan. Bahannya dari cinta kasih sayang Maha Suci Tuhan. Dan dicipta dengan cinta kasih sayang Maha Suci Tuhan. Itu aku pertama. Oke. Aku kedua adalah ranah jiwa kita. Siapakah aku? Setelah tubuh atau wujud kita berbentuk sempurna, ketika berusia menginjak 7 bulan, Maha Suci Tuhan membekali sama seperti yang pernah dibekalkan kepada kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Hawa, yaitu 4 elemen ilmu Tuhan dan ruh Tuhan itu sendiri. Siapakah aku? Aku kedua, ranah jiwa adalah berasal dari kesucian Maha Suci Tuhan. Berbahan kesucian Maha Suci Tuhan. Dicipta dengan kesucian Maha Suci Tuhan. Dan diperintah untuk kembali kepada kesucian Tuhan yang menjadi asal usulnya. Itu aku yang kedua. Dengan ini, apakah jiwa raga panjenengan itu remeh? Apakah jiwa raga panjenengan itu sepele dan hina? Sebab itu, diberi stempel makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Tidak berhenti di situ. Dikarenakan dunia ini tidak mampu menampung keberadaan Maha Suci Tuhan, maka Maha Suci Tuhan menitipkan 3 singgasananya di dalam jiwa raga anak cucu Adam. Tersebut Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas atau Maqdis yang sering saya bahasakan dengan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Ada lanjutannya Pak Mul? Jadi, dengan apa yang sudah saya uraikan tadi, jangan sekali-kali panjenengan mengkerdilkan diri panjenengan sendiri. Ya. Jangan meremehkan, jangan meragukan diri panjenengan sendiri. Apalagi sampai merusak dan menyesatkan diri panjenengan sendiri dengan dogma-dogma pengkerdilan diri. Ya. Ada pertanyaan lain? Ini dalam setiap semedi ini yang terjadi pergerakan di sini sampai Semedi napa niku? semedi hijil Toto lenggah. Oh, Toto lenggah. Berarti pagi hari. Mijil Toto lenggah kan pagi hari. Apa bengi iki sing pinjil Toto lenggah? Oh. Ya. Sebenarnya tadi sudah saya jawab, nggih. Kalau itu terjadi berarti ada sesuatu masalah di bagian ini jenengan, nggih. Dan mereka berlima sedang berusaha menyelesaikan masalah itu. Ayo, ada lagi?
Saged klik Pak Mul nun sewu. Saged nggih? Nggih. Selain aku ada sejatinya aku loh Pak Mul. Ya, untuk sementara waktu Itu dulu. yang saya pahami dulu. Nggak mau ke yang ini saya rasakan, saya pahami dulu. Siap. Ya. Supaya saya nggak bingung. Ya. Kalau aku itu ada dua nggih, ranah wujud dengan ranah jiwa. Di atas itu masih ada aku lagi, yaitu aku sejati. Ini aku sejati itu melampaui aku dua ini, nggih, aku sejati. Nah, itu yang kadang-kadang jadi bingung kan gitu. Iya, ya makanya. Kan, supaya bisa kembali yang maha suci itu kan harus tahu itu. Nah, itu. Harus tahu itu. Nah, kalau enggak tahu itu, sopo sing ngarep kembali. Ya, mantap Pak Mul. Siap. Itu untuk mempelajari yang tadi itu di judul YouTube-nya Pak Mul. Apa itu? Yang tentang aku. Tentang supaya aku. kita bisa mendengarkan di YouTube. Oh, ada. Judulnya kalau tidak salah tentang laku spiritual sejatinya manusia hidup. Itu judulnya. Tapi di konten videonya itu ada tulisan, aku ini siapa? Aku dari mana? Aku untuk apa? Dan hendak kemana aku? Itu ada tulisannya di gambar konten videonya. Kalau judulnya itu tentang laku spiritual sejatinya manusia hidup. Itu konten videonya. Kalau yang sejati tadi? Aku sejati? Iya. Di judul apa? Kuwi ora enek, kuwi manunggal jati onone. Ora tak video oke. Semrawut lek tak gawe video. Ya sejatinya aku ya hidup itu tadi, pancernya itu tadi. Jadi kalau dipersimpel, aku yang pertama itu adalah ranah wujud, aku yang kedua adalah ranah jiwa, sejatinya aku itu adalah hidup yang menghidupkan kedua hal itu tadi, yang menghidupkan aku wujud, yang menghidupkan aku jiwa. Seperti yang saya gambarkan tadi kan. Nah setelah wujud ini terjadi, selesai kan dibekali 4 elemen ilmu Tuhan. Padahal dibekali 4 elemen ilmu Tuhan loh ya. Tapi masih tidak ubahnya seperti patung tanah, tidak bisa apa-apa. Yang jika sampai tertimpa air setetes saja, cacat, yang namanya juga patung tanah kan. Nah, lalu Tuhan mengambil ruhnya sendiri, diperintah untuk menghidupkan, nah baru bisa. Nah itulah aku sejati. Aku ambil ruhku sendiri. Nah itulah aku sejati. Terlepas dari kedua aku tadi. Nah selama ini kita berkecimpung di dua aku ini gitu loh. Padahal dua aku ini nggak punya kuasa apa-apa, nggak punya hak apa-apa. Tapi kita bergelut di situ. Saya ada Siap. Tentang Atrap Manunggal Jati ini. Kalau kan umpamanya saya pulang pun kan itu tiap hari pasti saya lakukan kan. Harus itu karena itu akan semakin peka saya merasakannya nanti. Ya pasti. Karena gini. Sedulur papat Kalimo Pancer, ketika mereka ini manunggal, maka mereka mendapat stempel guru sejati. Sebaik-baiknya guru, sebenar-benarnya guru adalah mereka berlima yang manunggal. Nah, mereka punya kuasa mutlak tuh. Punya kuasa mutlak. Ketika kita mau diam, maka seluruh jiwa raga kita akan dikuasai oleh guru sejati atau hidup. Artinya, semakin jiwa raga kita dikuasai oleh hidup, dikarenakan hidup ini adalah guru sejati, berarti ada apapun pasti akan dimengertikan, pasti akan dipahamkan, pasti akan diberitahukan oleh hidup atau guru sejati kepada kita. Enggak ada yang kita enggak tahu. Kalau dia yang melakukan. Karena apa? Karena yang bisa menyentuh kitab Lauhul Mahfud adalah dia.
Yang bisa membuka kitab Lauhul Mahfud adalah dia. Yang bisa membaca kitab Lauhul Mahfud juga dia. Gitu. Kitab Lauhul Mahfud itu istilah keyakinan atau kepercayaan. Kalau istilah spiritualnya kitab kekal atau kitab hidup yang ada di dalam diri kita. Makanya di dalam kitab itu dimotivasi. Sebenarnya kita itu sudah dimotivasi dengan kitab-kitab yang selama ini kita pelajari. Iqra, bacalah. Bacalah kitab yang kekal yang ada di dalam dirimu. Itu kan motivasi kitab kepada kita. Tapi kita bergelut dengan kitab-kitab di luar diri. Yang bisa dibakar. Nggak abadi, nggak kekal. Nah, ya, Pak. Siap. Dari apa yang dikatakan saudara 4, 5 pancer, apakah yang dimaksud hidup itu adalah pancernya, Pak, dari keempat itu? Iya. Iya. Itu aja, Pak. Ya. Nah, kalau sedulur papat kali mau pancer ini tadi manunggal, Iya. ya, manunggal jadi satu. Dua saudaranya jadi tangannya hidup, jadi kedua tangannya hidup. Dua saudara lagi menjadi kedua kakinya hidup. Nah, itu manunggal namanya. Lah, ini lain lagi sebutannya. Sebutannya sudah Roh Kudus atau Roh Suci atau Guru Sejati. Saya baru dibuka tadi sama Mas Ahmad, saya tadi Ya. baru sadar saya. Selama ini saya lupain terus. Mantap. Ya. Saya sampai sini bahwa tadi baru sadar saya, Pak, dibuka Mas Ahmad. Oh, yang bawa saya kemarin tuh yang hidup. Iya, kalau bukan digerakkan oleh dia, enggak mungkin bisa sampai di sini. Itu dia. Makanya terima kasihnya yang banyak sama dia. Urip matur nuwun, matur suwun urip, matur suwun urip. Ada lagi? Masih ada pertanyaan lagi? Sudah nggak ada ya? Soalnya saya kepingin bertanya. Oh, monggo. Dari dulu itu saya bertanya kepada orang spiritual itu kurang puas. Siap. Kurang puas. Apalagi Pak Mul? Monggo Pak Mul. Suatu ketika saya ini diarani mimpi tapi kok cetos sekali. Iya. Seolah-olah aku ini keluar dari galaksi Bima Sakti. Dan saya menyaksikan galaksi itu sangat indah, gemerlap. Dan itu ada suara yang sangat wibawa. Iku kuasanya Allah. Iya. Karena waktu itu saya masih berkeyakinan mempelajari keislaman sehingga nama itu muncul. Iya. Waktu saya itu di situ, itu siapa? Nah, itu yang saya tanyakan, kok nggak ada yang jawaban yang memuaskan saya. Nah, terus? Waktu saya di luar menyaksikan itu, tapi saya melihat di YouTube, nek iso aja mimpi, kan gitu ada di YouTube. Lah, cuma itu kan seperti mimpi. Ya. Padahal saya nggak pernah angan-angan apa-apa, nggak pernah menghayalkan itu, tapi itu seolah-olah aku ditunjukkan itu kuasaan Tuhan. Ya. Terus? Ya itu lah. Waktu saya ditunjukkan, aku ini siapa? Apa yang panjenengan alami itulah alam sukma. Nah, itu yang saya tidak ingin terjebak di situ sampai saat ini. Nggih, alam sukma. Sehingga saya akhirnya saudara-saudara saya itu minta, kan dia waktu itu sakit. Mul, karena dia lebih tua, Mul itu aku ini dianu wong kok enggak? Coba belum. Oh sih Mas, aku nggak bisa naik langsung. Setelah saya merenungkan sebentar, saya bukan dari jawaban dari diri saya, tapi wajah kakak saya ini yang timbul di depan saya. Mul, aku
gak dianu wong, aku iki loro medis. Dan kemudian dilanjutkan kalimatnya, engkau tolong ya, aku tungguin adikku. Iya. Adiknya dia itu istri saya. Iya. Nah, saya itu tanggap dengan kalimat yang terakhir itu. Yang kalimat kedua tak sampaikan, yang terakhir tidak saya sampaikan. Oh, itu kan rahasia Tuhan. Iya. Mas, sampean itu lorone medis. Sorenya itu kan tak sambangi karena dia sakit. Besoknya sudah nggak ada. Nah, saya nggak mau terjebak seperti itu. Makanya kan saya ngeduk ke sini ini kan saya ingin menyempurnakan. Iya. Nggak tahu nanti bimbingan dari mas-mas untuk saya tahapannya saya pasrah. Jadi yang panjenengan masuki pada saat itu adalah alam sukma atau alam ruh. Disebut alam sukma dikarenakan sukma, sedulur papat ini masih ada di dalam wujud. Jadi sedulur papat kita itu memiliki beberapa sebutan. Ya. Selagi mereka belum manunggal, penyebutan paling sederhana dan mudah diingat adalah mutmainah, aluamah, amarah, supiyah, atau air, angin, api, bumi. Itu penyebutan paling mudah diingat ya, paling sederhana. Ketika dia manunggal disebut sukma. Kalau kemanunggalannya di dalam wujud disebut sukma. Tapi kalau kemanunggalannya di luar wujud disebut arwah atau ruh. Nah, yang panjenengan masuki itu adalah alam sukma atau alam ruh. Di alam itulah para malaikat berada. Itu sangat mengasihkan. Ini tergambar di dalam sejarah abadi ya. Sejarah abadi Isra Mi'raj. Nah, sebelum Nabi berjumpa dengan Maha Suci Tuhan, kan beliau melalui alam sukma atau alam ruh. Karena itu dia bisa berjumpa dengan nabi ini, dan bla 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 bla. Siapa yang memasuki alam ruh itu? Ya ruh itu sendiri, sukma itu sendiri. Nggak ada selain sukma atau selain ruh yang bisa memasuki alam sukma atau alam ruh, tidak ada. Selain sukma itu sendiri, ruh itu sendiri. Gitu. Lah terus yang nunjukin itu siapa? Lah itu yang bukan ruh, tapi bagian dari Tuhan itu tadi. Gitu. Makanya kan suaranya itu sangat wibawa. Oh iya, wong dia bagian dari Tuhan. Dia bagian dari Tuhan. Ya. Kalau ingin tahu rasanya alam ruh itu seperti apa secara sadar ya. Ingin tahu secara sadar rasanya memasuki alam ruh itu seperti apa. Cari masalah yang rumit. Cari masalah yang rumit yang sekiranya kita tidak mampu menyelesaikan. Coba baringkan diri, pasti akan terjadi. Jadi antara mimpi, antara tidur dan tidak tidur ini. Nah, itu rasanya alam ruh. Nah, ini saya pernah melakukan, tapi aku dilarang. Karena saya waktu itu kan karena melalui keislaman, wirid tertentu. Ya saya tanya kepada guru saya, kenapa aku harus wirid? Ya nek awakmu ninggalno ragamu, dileboni wong piye itu sebagai kuncinya. Nah, kunci untuk pengertian beliau. Iya, iya. Begitu saya keluar, saya tuh ya merasakan seperti aku punya jasad, padahal jasad ini. Nah, apakah kejadian ini juga termasuk alam sukma juga? Bukan. Bukan. Itu bukan alam sukma atau alam ruh, bukan. Lah terus alam apa? Alam jin. Ya. Saya senang kemarin. Ya, alam jin. Ikut masuk bahaya juga. Tidak bahaya. Jin kan sama dengan kita, Pak. Ya, jadi Tuhan itu menciptakan manusia itu dari dua jenis. Satu jenis manusia, satu jenis jin. Di kitab itu dijelaskan, tidak aku ciptakan jin dan manusia. Ya kan? Berarti selain kita di sini ada saudara kita lain, yaitu bangsa jin
dan dia tinggal di dunia jin. Ini berbeda lagi. Lah dunia jin ini hanya bisa ditempuh dengan lelaku, ya, dengan lelaku, dengan keilmuan. Itu beda lagi. Dan kehidupan mereka juga sama, Pak. Kalau menurut saya lebih canggih mereka lah. Mereka sudah bisa menciptakan kendaraan tanpa bahan bakar. Lah kendaraan kita masih punya pakai. Betul, itu saya saksikan. Kan karena saya ya berusuhan mencari uang. Ya. Akhirnya kan saya ketemu seseorang yang lebih memahami lah. Ya. Akhirnya iku ojo mbok gawe iki. Awakmu mulai kamu harus berlaku. Soalnya awakmu selalu ngomong kayak duduk, maksudnya bukan yang sejati. Ya. Itu kan makhluk lain. Ya. Akhirnya lu terus pripun carane? Kok belum? Kayak semedi, terus sak kuatmu. Ya. Akhirnya muncul dia. Kenapa? Awakmu tak tunduk, awakmu mulya. Ya wis nek ngono. Aku wis gak nglindungi awakmu lho. Salaman. Nggih. Pertama wujudnya itu sama seperti guru saya. Ya. Begitu salaman berubah wujud asli. Ya. Ala Pak elek. Nah, ternyata dia sudah ditunggu oleh pesawat. Ya. Pesawat seperti pesawat alien. Nggak pakai bahan bakar. Ini lebih canggih mereka dibanding Dia kita. naik, terbang langsung itu pintunya terbuka, dia masuk. Langsung, lah. Oh ternyata itu bukan dongeng. Ada dimensi lain yang. Ya. Nah sebenarnya ini kan sudah ditunjukkan sama leluhur kita. Kenapa leluhur kita ketika ada kayu yang terlihat seperti apa gitu, mereka menghormati dengan ngasih dupa atau itu bentuk penghormatan para leluhur kita kepada saudara kita yang sebangsa jin ini tadi. Itu makanya kalau di tempat-tempat yang sekiranya gimana gitu, jangan terlalu sombong lah. Karena apa? Karena selain kita ada mereka. Ya mungkin kita tidak ada maksud seperti itu kan, tapi mereka juga kan punya nurani sama seperti kita kan, artinya bisa tersinggung, bisa, nah itu nggih, iya ya. Jadi kalau satu misal kencing ya jangan asal curung. Nah, kita nggak tahu kan, yang namanya bangsa jin kan nggak kasat mata. Kita asik kencing tur, padahal yang kita kencing itu wajahnya dia. Coba siapa yang nggak marah? Itu makanya diperlukan, kalau istilah adat leluhur kita dulu itu kalau mau membuka lahan itu kan ada istilah dodok bumi, maksudnya itu permisi dengan bangsa jin. Barangkali di situ ada perkampungannya bangsa jin, dengan kita permisi kan bisa kompromi mereka. Oh ini kan alamnya manusia, ayo kita pindah. Gitu. Dengan kompromi itu tadi. Nah kalau tidak ada komprominya, nggak ada angga-unggunya. Ya kalau yang lebih mengerikan kan ada bangsa jin sedang melahirkan, katakanlah seperti itu. Sementara melahirkan, karena kita melihatnya itu kayunya kita rusak. Sudah rumahnya rusak, dia melahirkan meninggal sama bayi-bayinya. Siapa yang nggak dendam saudara-saudaranya? Kita juga kan sama seperti itu kalau diperlakukan seperti itu kan. Kembali pada penciptaan tadi, dia punya hak yang sama. Punya hak yang sama. Punya hak yang sama. Nah, ada pembatas di situ yang sama-sama tidak boleh melanggar. Pembatasnya apa? Pembatasnya bagi manusia ada di mata. Jadi mata kita tidak bisa melihat jin. Lah bagi jin itu pembatasnya di telinga. Jadi bangsa jin itu tidak bisa mendengar kata-kata kita, suara kita. Nah kalau bangsa jin bisa mendengar kata-kata kita, yo akeh menungso sing cangkem merot. Lah menungso ora enek sing sopan kok bahasane, yo dekampleng iki kok karo bangsa jin. Puang merot kabeh cangkeme. Sebaliknya, kalau kita bisa melihat bangsa jin, yo kita ndak bisa tidur. Sibuk kan. Nah, karena mereka ndak seperti kita kan. Ini bagi kita ada kan, dinding ini ada kan bagi itu. Kalau bagi jin kan enggak, dia lewat aja.
Bagi mereka ini bukan dinding, ini nggak ada bagi mereka. Jadi mereka bisa lewat aja sebelah. Apa enggak perandang, perindung, bembima, nggak bisa tidur kita. Itu apa namanya, pembatas antara manusia dengan bangsa jin. Tapi bangsa jin bisa dengan melakukan pelajaran keilmuan, dia bisa mendengarkan suaranya manusia. Begitu juga dengan manusia, dengan rialat-rialat tertentu bisa melihat bangsa jin. Saya Pak Web, apakah alam jin itu sendiri ada di laut juga? Karena pada satu waktu saya di antara tidur dan tidak, saya seperti terjun di laut yang dalam, sampai di palung yang terdalam. Ketika saya menelusuri terus kembali ke balik bukit, saya sudah ada di seberang lautan, di atas pegunungan yang sudah di gunung lain lagi gitu. Bersebelahan. Jadi saya menembus perut bumi yang paling dalam sampai saya ada di seberang gunung lain. Itu saya seperti tapi saya merasa tidak tidur gitu. Saya sampai merasa tuh awalnya saya nyebur ke laut itu nggak bisa nafas. Begitu saya meyakinkan saya bahwa saya bisa nafas, saya bisa nembus ini palung yang terdalam itu. Saya bisa nafas sampai akhirnya ke seberang, nyebrangnya laut, saya adanya di pegunungan di sebelahnya. Itu mimpi atau fakta atau gimana, karena saya merasakan begitu pas sadarnya saya ngerasa masih ngap-ngapan gitu. Itu alam sukma atau alam roh, bukan alam jin. Nah, itu bukan alam jin. Alam jin itu hanya bisa ditempuh dengan cara keilmuan seperti wiridan, meditasi, puasa, menyendiri di gua. Nah, itu bisa memasuki alam jin. Setelah memasuki alam jin baru alam sukma. Tapi kalau mimpi, pingsan, atau antara tidur dan tidak tidur, atau apa ngelindur apa lindin, nah itu alam sukma atau alam roh. Nah, kalau alam sukma, alam roh itu tidak bisa ditempuh dengan wiridan, meditasi, bertapa, itu tidak bisa alam roh. Karena apa? Karena sebelum mencapai alam itu harus melalui alam jin dulu. Setelah berhasil melalui alam jin, baru bisa mencapai alam sukma. Nah, melalui alam jin ini tidak gampang. Ya, tidak gampang. Karena apa? Karena ada banyak para leluhur kita yang moksa salah arah. Ya. Mereka tinggal di alam jin. Dan banyak ratu-ratu, raja-raja yang tadinya itu dari bangsa hewan-hewan, tapi karena berhasil menebus karmanya, sehingga dia mendapat kemuliaan menjadi ratu di alam jin. Seperti ratu babi, ratu ular, tersebut Nyi Blorong. Ya, itu kan bangsa jin itu. Nah, itu enggak gampang memasuki alam jin, itu enggak gampang. Ada lagi Pak Web. Saya sering dengar istilah yang namanya korin. Ya. Korin ini apakah termasuk kategori sukma? Dan saya selama ini kan kalau sukma kan sudah jelas dari Pak Web. Ya. Tapi istilah korin ini apa dia Pak? Saya karena juga pernah dengar tuh korin juga bisa menyerupai atau apa gitu. Ya. Korin itu bekas yang ditinggalkan oleh wujud dan jiwa kita atau sukma kita. Korin bisa di residu. Residu jenengan tahu? Enggak tahu. Intip, sisanya nasi. Nah, ya. Jadi korin itu adalah residu. Residu itu adalah korin. Nah, kalau residu itu kan sesuatu yang ditinggalkan oleh proses sesuatu kan. Jadi sesuatu yang kita lakukan itu ada residunya. Pasti ada yang tertinggal gitu loh. Pasti ada bekasnya.
ada bekasnya. Lah bekas ini kan yang dimaksud residu. Nah, korin itu adalah bekasnya sukma kita atau bekasnya tubuh kita. Jadi setelah tubuh kita dikubur, habis kan dimakan tanah. Nah, tanah itu tadi kan berbeda dengan tanah lainnya. Tanah yang bercampur dengan hancurnya tubuh manusia itu kan berbeda dengan tanah lain. Lah itu korin, itu korin. Begitu juga dengan sukma. Ya, karena tubuh kita pernah ditempati oleh sukma, sudah pasti tubuh kita ada korinnya, ada bekasnya. Nah, korin itu adalah bekasnya, bekas yang ditinggalkan oleh sukma kita dan bekas yang ditinggalkan oleh tubuh kita. Itu adalah korin. Sudah pasti menyerupai lawang bekasnya. Okay. Termasuk kodam. Nah, kodam ini termasuk korin, dari bangsa korin. Ya, kodam yang nempat di ali-ali, cincin ake, keris. Nah, itu dari korin. Korin yang dipelihara oleh bangsa manusia. Lambat laun korin ini akan hilang. Sesuai dengan berjalannya waktu, korin ini akan hilang. Terkecuali jika ada yang memelihara. Jadi jin juga ya, Pak? Bukan. Kekuatan. Ya, jadi daya kekuatan. Seperti satu misal ada orang berilmu, nah korin ini diambil terus dimasukkan ke dalam keris. Nah itu namanya kan dipertahankan. Nah semakin dielus-elus dengan kembang dengan dia semakin kuat di situ. Nggak pernah habis. Ini menarik nih. Ya. Saya gini, saya kan punya Pak D. Waktu dia tugas di Kalimantan, diberi cincin batu akik. Bagus. Karena dia jaga yang di tempat bahaya, karena baik dengan orang pedalaman itu. Ya. Setelah Pak D itu meninggal, kan punya anak, dibawa oleh karena dia butuh mau apotek. Memang dia tidak menjual, cuma bahasanya itu gandanono. Cuma batin saya ojo dhisik. Itu kudu mbok rialati. Apa namanya? Mahari. Nah, kalau begitu karena saya sudah punya suara itu, aku malamnya antara tidur dan tidur dia wujud. Ya. Karena saya juga ingin kok api. Jadi kan aku mengundang perasaan dia. Ya. Akhirnya dia dan kula lumut panjenengan. Loh. Aku jane nek iya ora apa-apa. Ning aku ora iso ngwehi apa-apa. Karena saya takutnya apa? Kalau saya mempergunakan kesaktian dia, takutnya di belakang hari dapat dia kan tak ewangi. Takutnya di situ. Iya. Nah, sampai sekarang masih ada, cuma karena sudah ada pertanyaan begitu, ya sudah kalau kamu mau. Ya, cuman saya juga ingin bagaimana yang seperti ini supaya mereka itu kan ini kan dia ingin jadi sempurna. Iya. Nah, nanti mungkin berjalan waktu ada bimbingan, ya mohon. Ya ada. Jadi mereka harus disempurnakan. Ya. Nah terus yang namanya korin ini banyak, ya banyak. Karena korin itu kan bekasnya ruh, ya, bekasnya ruh. Jadi kalau korinnya jiwa itu ada 4, ya karena sukma kita kan terdiri dari 4 hal kan. Nah, artinya dia memiliki masing-masing memiliki korin sendiri-sendiri kan. Ada 4. Yang paling banyak itu korinnya tubuh kita. Itu paling banyak. Jadi kalau ada seseorang yang mampu menyaksikan yang disebut korin, kalau yang ditemui adalah korinnya tubuh, pasti perlak-perlik seperti kunang-kunang itu. Nyala seperti kunang-kunang, saking banyaknya. Coba jenengan renungkan, rambut kita punya ruh sendiri, kuku kita punya ruh sendiri. Maka yang namanya bulu itu kan sekujur tubuh kan ada bulunya kan. Nah kalau satu bulu, satu pori-pori itu korinnya 1, udah ada berapa korin tubuh kita. Makanya kan ada orang punya batu akik kodame Bung Karno.
Ngon kono aku duwe keris kodame Bung Karno kan. Karena apa? Karena korin jiwa ada 4. Nah, korin ini kalau memasuki benda sudah beda sebutannya, menjadi kodam. Korin itu kalau tidak punya wadah. Nah, kalau diwadahi, maka dia sudah berubah sebutan menjadi kodam. Berarti orang-orang dulu tuh yang dikatakan masih empu itu ngambil dari korin juga. Iya, iya. Dia ambil, dia cari korinnya seseorang yang hebat. Nah, terus korin yang ditinggalkan oleh tokoh sakti katakanlah, nah kemudian dirayu kan, ditundukkan dan dipelihara. Itu secara ini baik atau tidak Pak? Itu diperbolehkan atau tidak? Bergantung. Kita lakukan itu untuk kebaikan apa bukan? Kalau untuk kebaikan ya baik. Kalau untuk ketidakbaikan ya tidak baik. Namun yang pasti itu seharusnya dibantu kesempurnaannya. Bukan malah dimanfaatkan. Ya kan umumnya dimanfaatkan. Ya, tidak ada kerjasama yang lebih baik selain bekerja sama antar sesama manusia hidup. Jadi secara langsung orang yang mempelajari kesaktian atau apa bagian besar yang mau mengambil itu ya. Ya, termasuk yang disebut-sebut sebagai ilmu hikmah. Itu adalah mengambil daya kekuatan dari korin-korinnya para tokoh luar biasa. Tapi tidak mempengaruhi kepada umpamanya ngambil dari korin saya, umpamanya saya sudah meninggal, itu tidak mengaruhi daripada sukma yang ada. Enggak, itu kan cuma bekasnya. Ya. Cuma bekasnya. Oh, iya. Enggak. Oke. Satu balik. Oh, ya. Itu apa termasuk korin? Seperti saya tentunya. Saya ke makam orang tua saya. Saya duduk di. Langsung kayak mbah di sekitar situ kan termasuk mbah saya, kakak saya, itu banyak. Itu seakan-akan tuh apa itu muncul langsung ke saya. Itu termasuk korin. Iya. Termasuk korin. Nggih, kalau sukmanya Mbah Panjenengan tidak bisa melakukan itu. Karena beda dimensinya, nggih. Beda dimensinya. Korin itu bisa ngelabui juga ya? Bisa. Bisa membohongi kita ya. Bisa. Memwujudkan orang tua. Ya. Seperti itu. Ya, berdiri semua, berdiri nanti ke saya. Itu termasuk korin. Terus Pak perasaan itu apa menyempurnakan itu aku perlu belajar itu. Nah, itu mayoritas mayoritas ketika saya yang melakukan itu adalah yang saya sempurnakan adalah korin-korin mereka. Nggih. Jangan salah paham, nggih. Bukan ruhnya mereka, bukan sukmanya mereka. Kalau sukmanya mereka itu urusannya dengan Maha Suci Tuhan. Siap, nggih. Saya rasa cukup, nggih. Nah, kadangan kita malam ini cukup. Kita sambung, nggih. Kita sambung kali lain, nggih, dengan tema yang berbeda namun intinya tetap sama, yaitu tentang Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Wah, ini videonya panjang ini. Panjang ini.